Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد عند كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد بعد كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajib mendapatkan cintaku, wajib mendapatkan mahabbahku, cintaku, orang yang dia saling duduk karena aku, saling cinta mencintai karena aku, saling ziarah karena aku, saling tolong menolong karena aku. Maka kita berharap duduk kita di sini karena Allah, cinta kita karena Allah, tolong menolong kita karena Allah, sehingga kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta mencintai, ziarah menziarahi, tolong menolong. Masya Allah, cinta mencintai karena Allah ini termasuk nikmat yang begitu besar. Para ulama beliau mengatakan termasuk nikmat surga yang bisa dicicipi di dunia adalah cinta mencintai karena Allah. Ini nikmat surga, tapi sudah bisa dicicipi nikmatnya di dunia. Maka di surga nanti sebelum orang itu mendapatkan surga yang begitu indah,
Sebelum orang itu dipakaikan baju yang lalu bisal yaum la sayqa man yanzuru ilaih. Sebelum orang dipakaikan baju yang begitu indah, kalau melihat saja langsung pingsan. Sebelum orang dinikahkan dengan bidadari yang begitu cantik, yang pakai baju 70 lapis, sumsumnya kelihatan. Sebelum orang tidur di kasur yang empuk, wa furusy marfu'ah, yang tingginya antara langit dan bumi. Sebelum nikmat jumpa dengan Nabi, sebelum nikmat yang berbesar yaitu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat yang orang itu banyak yang lupa. Banyak orang yang tidak membahas nikmat ini. Dalam satu hadis, sebelum mereka masuk surga, mereka itu dimandikan dulu oleh Allah, dicuci sehingga matanya dibersihkan, disehatkan matanya, disehatkan mulutnya, diterangkan tubuhnya, hingga wajahnya terang, bisa dilihat dari jarak 1000 tahun perjalanan. Disegarkan dulu tubuhnya, kemudian dicuci hatinya. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah berfirman, saya cabut itu dari hati mereka rasa benci, saya cabut rasa dengki, saya cabut iri, saya cabut dendam, saya cabut itu makar. Saya bersihkan dari hati mereka sehingga tubuhnya menjadi tubuh yang sehat, hatinya menjadi qalbun salim, hati yang sehat, baru masuk surga. Kenapa seperti itu? Kalau orang itu makan makanan yang paling enak, minum minuman yang paling manis, tapi kalau lidahnya sedang sakit, wa may yakuda famin murrin maridin yajid murran bihil ma'azulala. Kalau orang itu lidahnya sedang sakit, sariawan, minuman yang seger, minuman yang manis menjadi terasa pahit. Makanya disehatkan dulu lidahnya. Kalau orang itu punya istri yang cantik, dilihat enak, tapi kalau melihat dalam keadaan matanya sedang bengkak timbilan, maka yang cantik dari tampak jelek, tidak betah melihat karena matanya yang sakit. Orang kalau kakinya sedang bengkak, sedang luka, maka jalan di atas permadani yang empuk pun tidak terasa empuk, perih semua karena kakinya yang sakit. Maka sebelum masuk surga, biar nikmat surga itu sempurna, matanya disegarkan dulu, mulutnya disehatkan, tubuhnya, kekuatannya dilipat gandakan, sehingga kenikmatan surga bisa mereka rasakan dengan begitu sempurna. Maka setelah tubuh itu sempurna, hati juga harus. Banyak orang kaya raya tidur di kasur yang empuk bersama istri yang paling cantik, tapi kalau hatinya sedang dongkol dan kesel dan dendam kepada orang, nggak bisa tidur semalaman. Bolak-balik badan, saya kok bisa dihinakan seperti ini, saya kok diremehkan, awas pokoknya. Makanya walaupun tubuhnya segar, istrinya cantik, tidur di kasur yang begitu empuk, tidak ada kenikmatan apa-apa. Maka kalau di surga itu masih ada saingan, nanti datang ke surga temannya, loh kok nanti istrimu, loh kok bagus surgamu, surga saya kok jelek, aduh, nggak jadi sedih, nggak jadi surga, itu dunia namanya. Maka rasa bersaing, rasa benci, iri dicabut semua oleh Allah, biar nikmatnya surga itu sempurna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang di bumi ini tapi hatinya sudah tidak ada benci dengan saudara Islam, sudah tidak ada dengki, tidak ada makar dalam hatinya, melihat orang dilihat kebaikannya, itu namanya penduduk surga yang sedang mampir di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan riwayat dalam satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya.
Maka beliau mengatakan sebentar lagi akan duduk di majelis ini seseorang yang dia ini penduduk surga. Saya jamin surga. Sekarang dia sedang mampir di dunia. Maka sahabat-sahabat pada menengok siapa ini. Apakah pimpinan para ulama di antara para sahabat? Apakah pimpinan ahli zikir? Apakah tokoh panglima-panglima perang ahli jihad? Ditunggu. Ternyata yang datang itu sahabat Ansor, petaninya sahabat Ansor. Pegang sendal diletakkan di tangan kirinya itu, saking gak ada orang yang ingin bantu dia. Sahabat Ansor yang namanya pun gak dikenal, maka orang-orang kaget, ini ya Rasulullah. Ya, itu. Besok Nabi mengatakan lagi, akan datang hari ini orang ahli surga yang sedang mampir di bumi. Dilihat orangnya sama. Hari ketiga dicek lagi, sama lagi. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar saking pengen tahu amalannya itu apa, datang ke rumah orang tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh bertamu atau tidak? Ya boleh. 3 hari. Maka malam itu ditunggu. Amalannya apa? Tahajudnya panjang apa enggak ini? Zikirnya apa? Maka setelah Isya sahabat tadi itu tidur. Ditunggu sampai separuh malam itu belum bangun. Padahal kebanyakan sahabat itu separuh malam sudah bangun. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Sahabat itu bangun malam itu separuh malam banyak yang bangun. Nah ini kok ahli surga kok malah tidur terus, ini gimana? Kira-kira kalau kita melihat katanya ada orang soleh kok malam kok nggak bangun-bangun, ini gimana? Oh solehnya soleh bohongan berarti. Ditunggu saya menjelang sahur nggak bangun. Sampai dalam satu riwayat sampai subuh itu nggak tahajud. Kan berarti suruh kita nggak tahajud, bukan begitu ya? Hari kedua dicek lagi nggak tahajud lagi. Hari ketiga dicek lagi nggak tahajud lagi. Maka Sayyidina Ibnu Umar mengatakan pada orang tadi, Tuhan, saya datang ke sini saya terang-terangan aja, saya ingin ngecek amalan kamu itu apa. Nabi 3 kali mengatakan kamu ahli surga, ahli surga, ahli surga. Tapi saya lihat sholatmu biasa aja, zikirmu biasa aja, perjuanganmu biasa aja, puasamu biasa aja. Bahkan 3 hari ini saya lihat kamu gak tahajud. Kamu itu amalannya apa? Maka orang tadi mengatakan saya itu gak punya amalan apa-apa. Ya begini, bertani ya seperti ini. Tapi saya ini punya amalan kecil. Sebelum saya tidur, saya mengatakan pada diri saya sendiri, ngomong diri. Dan saya mengatakan, Ya Allah, orang-orang yang hari ini menyakiti saya maafkan ya Allah. Ya Allah, orang yang hari ini mengambil hak saya, ya Allah, saya ikhlaskan ya Allah. Ya Allah, orang yang hari ini mencaci maki saya, sudah. Semua saya ikhlaskan, saya maafkan. Kemudian dia doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah, dan ampunilah saudara-saudara saya yang terlebih dahulu, yang awal-awal dulu ya Allah. Dan jangan kau jadikan dalam hati saya ada ghil, ada kedengkian, iri, benci kepada orang Islam ya Allah. Kalau Allah mengatakan amalannya itu gampang, amalannya itu sebentar, cukup 1 menit, tapi mengamalkan itu sulitnya luar biasa. Jadi orang itu kalau disakiti itu melupakan itu susah. Kalau dihinakan itu melupakan susah. Makanya sudah minal aidin wal faidin, ya ngomong sebentar, habis itu musuhan lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau itu ditangkap oleh saudaranya, bahkan dalam satu riwayat dibuka bajunya, dibanting, dilempar di sumur. Bahkan ada yang mengatakan dilempari batu. Setelah keluar dari sumur jadi budak. Setelah jadi budak dituduh menggoda majikannya.
akhirnya dipenjara bertahun-tahun. Setelah jadi Perdana Menteri, saudaranya butuh betul kepada beliau ini. Ini waktu yang paling tepat untuk balas dendam. Tapi Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Wahai saudaraku, la tathriba alaikumul yawm. Kalian sedikit pun tidak akan saya caci. La tathriba itu maknanya saya nggak akan mencaci kalian sedikit, banyak, sekarang sampai kapanpun, semua saya tutup. Tidak akan saya caci maki sedikit pun. Bukan sampai situ, diteruskan. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Tidak hanya tidak mencaci maki, tapi doakan Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir ummat Sayyidina Muhammad. Didoakan. Tidak mencaci maki, kemudian didoakan. Bukan hanya itu, wa huwa arhamur rahimin, disemangatkan. Wahai saudaraku, jangan kamu putus asa. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Sudahlah, pasti Allah akan mengampuni dosa kalian. Yang keempat, ini yang paling berat pada para ulama. Setelah Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri, setelah ayahnya sudah sujud semua, setelahnya sudah tunduk kepada beliau, saudaranya sudah tunduk kepada beliau, sekarang menjadi Perdana Menteri yang begitu wibawa. Dia mengatakan apa? Min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Dia mengatakan kepada ayah, wahai ayah, takwil mimpi dulu semua benar. Semua ini yang rusak, semua ini min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Yang salah bukan saudaraku, yang salah syaitan yang menjadi dalang yang rusak semua. Jadi kalau orang itu bisa tidak mencaci, doakan orang yang menyakiti dan menyalahkan syaitan, inilah baru sempurna. Ini namanya orang Islam yang hati. Insya Allah, setiap orang menyakiti kita, kita doakan, jangan dicaci maki. Dan kita tanamkan dalam hati, ini saudara Islam, dia sayang dengan saya, dia benci dengan saya. Karena setan telah masuk, telah menjadi dalang untuk merusak semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajib cintaku orang yang duduk karena aku, ziarah karena aku, bantu membantu karena aku, cinta karena aku. Maka maknanya karena Allah itu adalah kunci semuanya. Kunci cintanya Allah itu bukan cintanya. Kunci cintanya Allah bukan duduknya. Cintanya Allah bukan tolong-menolongnya. Cintanya Allah itu apa syaratnya? Karena Allah. Bukan sholatnya, bukan dakwahnya, bukan zikirnya, tapi karena Allah, itulah yang menjadikan Allah cinta kepada hamba-Nya. Maka dalam banyak riwayat, setelah para nabi, Nabi Muhammad SAW masuk surga, para nabi masuk surga, Sayyidina Abu Bakar masuk surga. Maka di situ ada 3 orang, 1 orang alim, 1 orang ahli sedekah, 1 ahli jihad. Mereka mau masuk surga, katakan kamu dulu aja, kamu dulu. Maka orang alim mengatakan yang ahli berjuang dulu, yang jihad dulu. Maka orang yang jihad mengatakan, saya dulu jihad itu dibantu oleh ahli sedekah itu, yang ngasih amal saya dia, biar dia aja masuk surga dulu. Maka orang ahli sedekah mengatakan, jangan, biar ulamanya dulu, karena dulu saya tahu sedekah itu dari ulama, biar dia dulu. Akhirnya ulamanya masuk surga, ahli sedekah, ahli jihad. Jangan kita melihat hadis ini saja, kita melihat hadis lain. Siapa pertama orang masuk neraka? Setelah iblis dan lain sebagainya, setelah Fir'aun, Haman, Qarun, siapa yang pertama kali masuk neraka? Dalam satu hadis Nabi mengatakan ada 3 orang, 1 ahli agama, 1 ahli sedekah, 1 ahli jihad.
Dan di antara tiga tadi yang pertama kali masuk neraka, Nabi mengatakan dalam satu riwayat, ulamanya yang pertama kali masuk neraka, kemudian ahli jihadnya, kemudian ahli sedekahnya. Maknanya tiga orang ini pertama kali masuk surga, juga pertama kali masuk neraka. Orang ahli jihad bisa masuk surga pertama, ulama bisa masuk surga pertama, ahli sedekah bisa masuk surga pertama. Tapi ketika niatnya salah, as-sabiqun al-awwalun masuk neraka pertama juga. Amalannya sama-sama belajar ilmu agama. Tapi kalau satu ilmu agama nyari karena Allah, yang satu man talabal ilm liyumariya bihi ulama aw liyujawira bihi sufaha adkhalahu Allahu nar. Barang siapa yang cari ilmu hanya pengen saingan dengan para ulama, pengen nyari ilmu untuk membodohi orang-orang bodoh, adkhalahu Allahu nar, termasuk sabiqun awalun masuk neraka. Maknanya bagaimana? Amalan itu bisa sama, bentuknya sama, sholatnya sama, puasanya sama, zikirnya sama, dakwahnya sama. Tapi karena tujuan hatinya beda, yang satu surga yang paling tinggi, yang satu neraka yang paling dalam. Ini yang paling mengkhawatirkan itu di sini. Karena yang tahu niat itu dalam hati, orang itu bisa duduk bersama. Tapi yang satu tujuannya ketika dakwah, li'ala kalimatillah, saya pokoknya dakwah bagaimana? Dakwah itu tersebar Islam di seluruh dunia. Saya dakwah itu karena Allah. Saya dakwah itu menggembirakan Rasulullah. Yang satu dakwahnya karena nafsunya, karena tersinggung, karena ini. Sama-sama dakwahnya, tapi bisa pahalanya jauh. Yang satu bisa-bisa Allah dapat dosa. Nah, kita itu harus muhasabah. Setiap mau melangkah itu muhasabah. Mau kemana Anda? Mau sholat. Sholat mau lain karena neraka. Mau kemana Anda? Mau zikir. Zikir karena apa? Ada jamaah zikir. Ya karena apa? Karena apa ya? Ikut-ikutan. Bisa nggak ada pahalanya? Bisa nggak ada, bisa ada juga. Mau kemana? Mau dakwah. Dakwahnya karena apa? Karena Allah. Silakan berangkat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulama zaman dahulu, guru kita, Kiai almarhum Kiai Zaram itu suruh makan, monggo dimakan. Diam aja, enggak mau makan. Silakan dimakan hikmatnya, diam aja. Setelah beberapa saat baru makan. Tadi enggak mau makan Tuhan, sekarang kok mau makan? Jadi ketika kamu perintahkan saya makan, saya merenung. Makan saya ini ada pahalanya enggak? Setelah saya merenungi, saya ingat perintah Allah, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan kau berlebihan dalam makan minum. Oh, ini perintah Allah, baru saya makan. Jadi bagaimana geraknya tubuh kita untuk sholat, geraknya tubuh kita untuk dakwah, memang tujuannya karena Allah, bukan karena yang lain. Itu kunci diterimanya amal. Maka ulama zaman dahulu itu ada namanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Dia berangkat ke masjid, bajunya kebalik atau pecinya kebalik. Maka orang-orang bilang, Tuhan, kebalik bajunya. Oh, kebalik. Maka beliau buka, mau dibalik lagi, nggak jadi. Loh, kenapa Tuhan nggak jadi balik? Saya tadi ke masjid pakai baju itu karena Allah. Masa saya baliknya karena perintah kamu? Enggak. Saya pakai baju karena Allah sudah berpahala. Kalau baliknya karena perintah kamu itu nggak ada pahalanya, enggak. Makanya karena Allah itu kunci segalanya. Maka saking khawatirnya dulu itu para ulama itu sholat. Kalau ada santrinya lihat pura-pura tidur. Sholat lagi, ada orang melihat pura-pura tidur karena khawatir amalannya tadi campur bukan karena Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari amal itu dinaikkan ke langit. Malaikat bawa amalan pagi, sore ke langit. Maka orang-orang yang amalnya bukan karena Allah, Allah berfirman kepada malaikat tadi, "Rudduhu ila sijjin fa innahu lam yuridni bih." Itu amalan dia buang ke neraka.
karena dia tidak menghendaki aku di dalam amal. Jadi kalau kita sholat, malaikat ke atas bawa sholat kita. Jadi kita zuhur sholat, malaikat ke atas bawa sholat kita. Sekarang kita dengarkan bayan, malaikat ke atas bawa bayan kita. Nanti sore kita kumpul lagi, malaikat ke atas bawa amalan kita. Kalau kita karena Allah, Allah terima. Tapi kalau bukan karena Allah, rudduhu ila sijjin fa innahu lam yuridni bih. Dia tidak menghendaki aku di dalam amalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu harus perkara yang sangat penting dalam setiap perbuatan kita. Langkah-langkah kita karena Allah, salat kita karena Allah, bikin masjidnya karena Allah. La masjidun nussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Kalau perkara itu karena Allah, nanti berkahnya itu banyak. Maka kita ini nikahnya pun karena Allah, insya Allah. Nah ini yang tahu karena Allah atau karena Allah itu hati masing-masing. Yang tahu itu siapa? Yang tahu malaikat dan hatinya masing-masing. Nah disinilah khawatirnya. Maka ada orang di akhirat itu duduknya sama bareng, tidurnya sama, berjuangnya sama, bahkan makannya bareng. Tapi yang satu itu di Firdausil A'la, yang satu itu di neraka paling dalam. Maka dia teriak-teriak, ya Allah, itu teman saya bareng makan, tidur, hurufnya bareng. Kenapa kok bisa beda? Allah berfirman, niatnya tidak sama. Makanya kita ini harus kita renungi diri kita sendiri. Saya itu amal itu untuk apa sih? Saya itu amal itu dorongan siapa sih? Ada orang itu mimpi, ada orang fisabilillah, maka dia tidur, mimpi. Ada malaikat itu nyatet amal. Fulan bin fulan fisabilillah, fulan bin fulan fisabilillah. Nama dia nggak disebut. Maka dia datangi malaikat ke dalam mimpinya. Malaikat, saya fisabilillah, apa kamu tulis? Tadi ketika mau berangkat, kamu itu kan punya barang jam tangan itu. Kamu bilang dalam hati kamu, nanti pokoknya perjalanan pengen jual jam ini. Berarti itu sudah bukan karena Allah lagi, campur jual jam. Maka saya nggak mau nulis. Sebelum kamu murni karena Allah, tidak akan saya tulis. Maknanya bagaimana? Fa'innan naqida basir, yang ngecek amal itu bersih atau tidak itu sangat teliti. Maka saya pernah jumpa dengan seorang waliullah besar dari Mekah, namanya Syekh Amin Al-Harawi. Yang beliau sering jumpa Nabi dalam keadaan terjaga. Beliau nulis kitab, kalau saya nggak paham, saya tanya Nabi, saya ketemu Nabi dan mana terjaga. Maka tidak ketemu beliau mengatakan salaman dengan saya. Akhlis fil amal, fa innan naqida basir. Amal itu yang ikhlas, karena yang bagian teliti, amal itu sangat teliti. Kita diteliti oleh polisi saja susah untuk lepas. Sudah lengkap, kita pentilnya kurang. Nah, bagaimana kalau yang ngecek amal kita itu Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana yang ngecek itu Allah Subhanahu wa taala, dibuka itu hatinya. Ini loh salatmu, ini loh puasamu, ini loh sedekahmu, ini loh perjuanganmu ya. Maka di akhirat itu banyak orang itu yang dibacakan amalnya. Kata Imam Ghazali, dibacakan amalnya itu gembira sekali. Dibacakan buku amalnya itu senang betul. Ketika penutupan bukunya mau ditutup, Allah berfirman, dan semua amalmu ditolak karena semuanya bukan karena aku. Maka langsung pergelangan itu lepas, kulitnya itu lupas saking malunya di akhirat. Maka kita merenung sendiri, ya Allah, saya ini zikir itu untuk apa tuh kita renungi? Sholat saya ini untuk apa tuh? Zikir saya itu untuk apa? Jangan sampai kita masuk hadis, banyak orang puasa tidak dia dapatkan kecuali dahaga. Banyak orang melek malam, sholat tidak dia dapatkan kecuali hanya capek dan letih. Banyak orang berjuang tidak dia dapatkan kecuali mati saja. Tapi ternyata tidak ada pahalanya apa-apa, karena semua bukan karena Allah.
Maka insya Allah kita doa pada Allah, semoga semua ini karena Allah semua. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.